Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 99. Nama saya Salsabila Rahmani sebagai ketua kelompok. Saya Niswa Arum Binullah Edi sebagai anggota. Saya Anggutri Kusuma sebagai anggota. Saya Agus Sitiawati sebagai anggota. Saya Balbin Nurhoir sebagai anggota. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan secara Islam. 1. Ketentuan penyembelihan hewan. Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai syariat Islam. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun perlu diketahui ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan tertentu sesuai syariat. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci, serta halal untuk dimakan. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar. Sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Ketentuan orang yang menyembelih. Ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih adalah sebagai berikut. 1. Penyembelih beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maupun orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, hukumnya tidak sah. 2. Menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. 3. Penyembelih balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. 4. Penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca salawat dan takbir 3 kali. B. Ketentuan hewan yang akan disembelih. Ketentuan hewan yang akan disembelih adalah sebagai berikut. 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas apabila kita mendapatkannya hampir mati atau hampir masih hidup, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum matinya, maka hewan itu boleh dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 juz 5 sebagai berikut. 2. Hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah untuk disembelih. C. Ketentuan alat penyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. 2. Alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. 3. Alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. D. Ketentuan menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. 2. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian berikut. A. Tenggorokan, saluran pernapasan. B. Saluran makanan. C. 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. 2. Tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada 2 macam.
yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan mekanik. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, dan sebagainya. Penyembelihan mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. 2. Tata cara penyembelihan hewan. A. Tata cara penyembelihan secara tradisional sebagai berikut. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Berniat menyembelih. 6. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makan, dan urat lehernya. Hal-hal yang disunahkan dalam proses penyembelihan yaitu: A. Mengasah alat penyembelih setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. B. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Dan C. Membaca basmalah atau menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menyembelih di pangkal leher. B. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik sebagai berikut. 1. Pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. 2. Siapkan hewan yang akan disembelih. 3. Penyembelih berniat untuk menyembelih. 4. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut sudah terpenuhi. Adapun hal-hal yang makruh dalam penyembelihan hewan yaitu: A. Menyembelih dengan alat yang kurang tajam. B. Menyembelih dari arah belakang leher. C. Menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Dan D. Menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Simak videonya dengan baik ya. Jika kalian belum yakin untuk memotong sendiri, kami minta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, suruhlah orang tua kalian yang melakukannya. Nah, ini contoh makanan yang sudah kami olah dari ayam yang telah kami potong tadi. Siska Wholesale, mari kita coba. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.